Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana membedakan antara Imam Mahdi yang benar dan yang palsu dalam pendakwaannya. Oleh karena itu, silahkan disimak penjelasannya ini hingga selesai. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sudah sejak lama banyak orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah, mendakwakan diri sebagai nabi, mengaku menerima wahyu, termasuk juga mengaku sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW. Wabil khusus mengenai Imam Mahdi, banyak sudah orang yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi atau meyakini seseorang sebagai Imam Mahdi, padahal sebenarnya pengakuannya itu palsu. Jadi, bagaimana kita mengetahui seseorang itu benar atau palsu dalam pengakuannya bahwa dirinya itu sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan pengutusannya itu pada masa ini? Maka salah satu tolak ukur yang utama untuk mengetahui bahwa pengakuannya itu benar adalah keputusan atau hukum ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Sekiranya dia ini mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya kami akan menangkapnya dengan tangan kanan kami, kemudian pasti kami potong urat nadinya. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 44-47. Mengenai ayat ini, dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan, ayat ini menyatakan bahwa kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW mengadang-adakan wahyu palsu, maka ia akan dihukum, apalagi para nabi palsu yang lain. Kemudian Ibnu Arabi telah menulis dalam Futuhatul Makkiyah, dengan ayat lau taqawwala alaina ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada para hambanya bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat keras kalau mereka mengada-adakan wahyu dusta atas nama Allah. Jadi hukum ini berlaku bagi semua orang yang mengada-adakan wahyu dusta atas nama Allah. Futuhatul Makkiyah juz pertama halaman 369. Begitu juga Qadi Iyaz Al-Yahsabi telah menjelaskan dalam kitabnya, hukum itu akan berlaku bagi siapa saja yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, sehingga engkau wahai Muhammad berbuat begitu, maka hukuman itu akan berlaku juga bagi engkau. As-Sifa juz 2 halaman 92. Sejak dahulu, para ulama selalu mengemukakan ayat-ayat atau hukum ketentuan ini sebagai dalil untuk membuktikan kebenaran Rasulullah SAW kepada orang-orang Kristen dan Yahudi. Namun, meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun ayat ini memiliki makna umum. Ayat ini atau hukum ini berlaku untuk siapa saja dan tidak terbatas waktu. Sampai kapanpun hukum ini akan tetap berlaku selama kehidupan di dunia ini masih ada. Dalam ayat-ayat ini ditetapkan satu ketentuan pasti bahwa bila Rasulullah SAW itu pendusta, maka tangan perkasa Allah pasti menangkap dan memutuskan urat pada leher beliau, dan pasti beliau telah menemui ajal pedih, dan seluruh pekerjaan dan misi beliau pasti telah hancur berantakan, sebab memang demikianlah nasib seorang nabi palsu. Nabi Muhammad atau siapa saja, jikalau menyiarkan wahyu palsu yang diada-adakannya dengan nama Allah, pasti ia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera. Ia akan dimatikan dan pekerjaannya akan dibinasakan. Siapa saja orangnya yang mengaku sebagai utusan Allah, mengaku nabi, mengaku sebagai rasul, termasuk mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa syariat terakhir, maka atasnya berlaku hukum ini juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membinasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menghancurkannya dan melenyapkan jamaahnya dan segala kekuatan yang dimilikinya. Sejarah telah banyak membuktikan hal ini. Dari sejak Rasulullah SAW hingga saat ini banyak bermunculan orang-orang yang telah membuat pendakwaan palsu.
Bahkan segera setelah Rasulullah SAW wafat, terdapat 30 orang pendusta dan mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala sehingga tidak tersisa lagi. Dan hingga saat ini tak terhitung banyaknya orang-orang yang telah mengaku sebagai utusan Allah, termasuk mengaku sebagai Imam Mahdi. Namun mereka semuanya telah dibinasakan. Apa-apa yang diajarkan atau apa-apa yang dikerjakan mereka telah hilang atau mereka telah dilupakan. Bisa jadi ada juga yang dibiarkan hidup lama, namun yang pasti gerakan-gerakan yang mereka buat tidak berkembang dan pada akhirnya hilang dan dilupakan. Mereka gagal dan hancur dengan berbagai cara yang pasti sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah. Jika mereka berbohong, jika mereka tidak benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menghancurkan mereka. Sebaliknya, jika pendakwaan seseorang itu benar, maka mereka akan meraih kemenangan dan keberhasilan. Bagaimanapun orang-orang di masanya memusuhi dan menentangnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Contohnya adalah Rasulullah SAW sendiri. Beliau telah mendakwakan diri sebagai utusan Allah, sebagai nabi dan rasul. Meskipun pada awalnya beliau sendiri tidak memiliki kekuatan duniawi apapun, mendapatkan penentangan yang sangat dahsyat dari kaumnya sendiri. Namun karena beliau SAW benar, maka pada akhirnya beliau meraih kemenangan yang gemilang. Rasulullah SAW dari sejak pertama kali menerima wahyu dan mendakwakan diri sebagai utusan Allah, hingga wafatnya secara wajar melewati masa selama 23 tahun. Selama itu beliau senantiasa meraih keberhasilan dan kemenangan-kemenangan, senantiasa mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Ta'ala, hingga beliau wafat secara wajar hingga mencapai usia 63 tahun. Maka apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW merupakan patokan atau tolak ukur bagi seseorang yang mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Jika orang itu dari sejak pendakwaannya sebagai Imam Mahdi hingga wafatnya mencapai jangka waktu setidaknya 23 tahun sebagaimana yang terjadi dengan Rasulullah SAW, meskipun terdapat penentangan-penentangan, ia terus meraih keberhasilan dan kemajuan-kemajuan, ajaran dan pengikutnya terus berkembang, hingga akhirnya ia wafat secara wajar hingga mencapai usia sekurang-kurangnya 63 tahun seperti Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan ia benar sebagai Imam Mahdi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.